Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan saya Iqbal Salim Harahap di channel Bantu Bisnismu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya mendelegasikan pekerjaan kepada tim kerja kita sehingga pekerjaannya bisa tepat dan efisien. Jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai. Halo teman-teman sekalian, langsung masuk ke pokok permasalahan ya seperti biasa. Nah, jadi banyak kan yang bilang gini, Anda kan selalu berbicara tentang manajerial, tentang manajemen, tentang tim kerja, bahwa bisnis adalah permainan tim. Nah, tapi bagi kami yang baru mulai berusaha menjadi seorang pengusaha atau baru membuka usaha, itu ketakutan kami adalah pertama, kami kalau misalnya merekrut tim, berarti harus keluar biaya, satu ya. Terus abis itu kami sudah merekrut orang, kami juga nggak tahu ini orang ini mau kami tempatkan di posisi mana gitu, mau ngerjakan apa aja. Bisa jadi nanti malah karena kita sudah rekrut asal punya tim, terus kita taruh di satu posisi tertentu, ternyata tidak tepat, dia nggak bisa melakukan apa yang kita harapkan. Terus abis itu akhirnya karena dia tidak mampu atau pekerjaannya tidak optimal, akhirnya dia mungkin bermain-main media sosial atau dan yang lain-lain sehingga pekerjaannya tidak tuntas. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita nih nggak terlalu paranoid, artinya kita merekrut orang juga kita langsung sudah tahu posisinya di mana. Oke, di sini saya akan menggambarkan tentang suatu kurva ya, bukan kurva sih, diagram sederhana. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, sebentar. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, andai ya kita buat sebuah grafik ini X dan Y, di mana X di sini adalah ahli dan di sini adalah suka. Nah, sederhana kayak gini aja. Jadi kita buat suatu grafik ya X dan Y yang dimana atas itu semakin ke atas semakin ahli dan semakin ke kanan berarti semakin suka. Nah, dari grafik ini kita bagi menjadi 4 kuadran. Ya. Kuadran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, oke, dari diagram ini kita sudah bisa lihat ya bahwa kuadran 1 di sini adalah ahli dan tidak begitu suka karena dia pada posisi kiri ya. Kuadran 2 berarti dia tidak ahli dan tidak begitu suka. Kuadran ketiga itu adalah ahli dan suka. Kuadran keempat dia ahli dan dia tidak begitu ahli tapi dia suka. Nah, maksudnya kita buat grafik ini seperti apa sih? Buat apa sih kita buat grafik ini? Nah, ini supaya memetakan kegiatan-kegiatan yang biasanya kita lakukan di bisnis kita. Ya, jadi kita punya bisnis, biasanya kita mesti pertama-tama ya kita mesti terjun sendiri di bisnis ini. Segala sesuatu mesti kita kerjakan sendiri, baik itu keuangan, marketing, pembukuan, ngurus perpajakan, media sosial dan lain-lain ya, mesti kita urus sendiri. Nah, begitu kita merekrut tim, kita sudah harus bisa memetakan. Sebelum kita merekrut tim, kita harus sudah bisa memetakannya bahwa kita ini apa aja pekerjaan yang ada di bisnis kita yang selalu kita kerjakan. Misalnya ada 10 pekerjaan krusial atau ya 10 lah, anggaplah 10 pekerjaan yang krusial yang harus kita kerjakan di bisnis kita. Nah, misalnya ada pembukuan, misalnya ada tadi ngurus perpajakan, terus habis itu marketing. Misalnya ada yang kita suka dan ada yang kita nggak suka. Nah, kita petakan dulu. Jadi ada 10 ya. Ada 10 misalnya di sini 1 pembukuan. Ini enggak 1 deh, A ya. Terus B marketing. Terus C medsos. D ketemu orang. Ini deal-dealan mungkin ya. Terus E misalnya ke lapangan, misalnya harus meninjau dan lain-lain ya. E dan F misalnya apa lagi, misalnya ada kegiatan-kegiatan di bisnis kita, misalnya meeting. Terus apalagi F mungkin misalnya contohnya 6 aja ya, contohnya 6. Nah, dari sini kita akan lihat dari 6 pekerjaan yang krusial ini ya, mana yang kita ahli dan mana yang kita suka. Nah, jadi kita misalnya petakan, misalnya kita ahli dan suka, misalnya kita suka itu ketemu sama orang. Berarti kita taruh di sini, kita kasih warna yang beda ya. Jadi di sini kita kasih D. Jadi ketemu orang itu kita suka dan meeting kita suka, misalnya gitu ya. Jadi ini
poin D dan F itu ada di kuadran 3. Terus habis itu pembukuan. Aduh, saya sebetulnya ahli pembukuan nih. Saya bisa menghitung pembukuan, tapi saya kurang suka. Oke, berarti pembukuan kita masukkan di kuadran 1. Marketingan, saya tidak begitu suka marketingan dan saya nggak begitu ahli marketing. Misalnya gitu ya, maka B taruh di sini. Terus habis itu medsos. Untuk urusan medsos, saya suka nggak medsos? Aduh, saya sebetulnya suka sih medsosan, update status di Facebook atau upload gambar, tapi saya kok nggak begitu pinter copywriting dan lain-lain. Oke, maka medsos kita masukkan ke C. A, B, C, D, E. E itu misalnya ke lapangan. Ke lapangan saya sebetulnya suka ke lapangan. Tapi saya juga kurang ahli kalau misalnya mau ketemu di lapangan mau ngapain aja, banyak angguran atau segala macam. Jadi saya mungkin suka, tapi saya kurang paham di lapangan harus ngapain aja. Misalnya kayak gini ya. Nah, maka ada 6 kegiatan yang terpetakan dalam 4 kuadran ini. Nah, dari sini kita bisa lihat mana yang harus kita delegasikan terlebih dahulu. Nah, untuk kuadran 3 dan 4, ya, yang dimana kuadran ini kita masih suka, baik ahli maupun tidak ahli, itu masih bisa kita handle sendiri. Ya, karena kita ada minat di dalam situ. Nah, tapi misalnya kayak pembukuan, ahli tapi saya nggak begitu suka. Oke, itu mungkin bisa didelegasikan. Tapi yang utama didelegasikan adalah yang di kuadran 2. Artinya yang saya nggak ahli dan saya nggak begitu suka. Di sini B misalnya marketing. Oke, jadi misalnya saya di bisnis saya yang saya tidak handal dalam marketing. Maka pertama kali kalau misalnya saya merekrut orang, harus didelegasikan orang yang betul-betul pinter di marketing. Taruh diisi di kuadran 2. Kuadran 1, misalnya A, ini adalah pembukuan. Mungkin saya ahli, ada budgetnya nggak untuk didelegasikan? Kalau ada budgetnya, ya mungkin berikutnya kita bisa delegasikan untuk merekrut orang yang ngurusin finance. Kita letakkan yang posisi di sini. Nah, kalau misalnya tadi untuk medsos dan lain-lain, kuadran 4, medsos ketemu orang, medsos sama ke lapangan, misalnya nanti ke depannya harus butuh tim leader yang ke lapangan. Nah, bisa ngerekrut juga. Jadi urutannya adalah yang pertama kuadran 2 dulu yang harus direkrut. Terus habis itu pilih antara kuadran 1 atau kuadran 4 yang harus direkrut, baru kuadran 3. Nah, jadi dengan demikian kita nanti nggak bingung ketika kita mau rekrut orang, mau kita posisikan di posisi yang mana dulu. Nah, jadi ingat ya, yang pertama kali adalah tabulasi dulu kegiatan yang ada. Garis besarnya aja kegiatan yang ada di bisnis kita ini apa aja sih? Mungkin 1 sampai 10, atau bisa lebih, atau bisa sampai 20, atau bisa sampai 50, nggak apa-apa. Tabulasi aja ya. Terus habis itu dibagi dalam 4 kuadran. Ada yang kita ahli dan ada yang kita suka. Nah, posisi yang kita tidak ahli dan tidak kita suka itu adalah yang pertama kali harus kita delegasikan kalau memang kita mempunyai budget. Supaya apa? Kita nggak fokus ngurusin apa yang kita nggak suka dan apa yang kita nggak ahli. Kita hanya fokus ngurusin apa yang kita suka dan apa yang kita ahli aja. Nah, demikian teman-teman sekalian. Semoga apa yang kita bagikan saat ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman sekalian. Harapannya adalah jadi nggak usah takut lagi ketika mau merekrut tim itu nanti mau di posisi di mana, mau ditaruh di posisi mana, karena dengan pemetaan seperti ini teman-teman bisa lebih lebih bijak lah. Saya mau rekrut ini, jadi sudah tahu lah ketika mau rekrut sudah tahu posisinya di mana, bukannya rekrut tapi nggak tahu posisinya di mana mau ditaruh sehingga nanti temennya karyawannya malah sibuk main game di HP, main Mobile Legends atau main yang lain-lain di HP sehingga tidak fokus pada penyelesaian tugas yang kita berikan. Oke teman-teman sekalian, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan kali ini. Nggak terlalu banyak mungkin, tapi semoga teman-teman bisa menerapkan di bisnisnya masing-masing. Saya undur diri, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.